Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul Substance Related Disorder. Nah, anggota dari kelompok 9 yaitu Anugrah Konita, Diza Revianti F, Dewi Tasari, dan Maimanatul Muflihat. Lalu, adapun outline yang akan kami bawakan yaitu pengertian, jenis dan ciri-ciri, etiologi atau penyebab, intervensi atau penanganan, dan pencegahan. Sebelum kita memasuki intinya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari Substance Related Disorder. Pada DSM 4, tahun 2000 mendefinisikan bahwa Substance Related Disorder merupakan gangguan yang berhubungan dengan penggunaan zat termasuk alkohol yang dapat mengakibatkan efek samping sesuai dengan zat atau substance yang digunakan. Adapun pada buku Barlow tahun 2012 dituliskan bahwa Substance Related Disorder merupakan penyakit yang berhubungan dengan masalah dengan obat-obatan seperti alkohol, kokain, dan heroin dengan orang-orang yang menggunakan obat-obatan tersebut untuk menenangkan apa yang mereka pikir, rasakan, dan lakukan. Sedangkan pada buku PPDGC, Substance Related Disorder merupakan gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya dari intoksikasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang jelas dan demensia yang disebabkan oleh karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif dengan atau tanpa resep dokter. Dari ketiga sumber yang kami dapatkan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Substance Related Disorder merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh penggunaan zat atau substance dengan takaran yang berlebihan. Selanjutnya, kita beralih ke pembagian Substance Related Disorder ini. Nah, Substance Related Disorder ini terbagi dua, yaitu Substance Use Disorder atau gangguan penggunaan zat, dan Substance Induced Disorder, yaitu gangguan yang diinduksi zat. Yang pertama, Substance Use Disorder. Substance Use Disorder ini terbagi menjadi dua, yaitu Substance Dependence atau ketergantungan zat, dan Substance Abuse atau penyalahgunaan zat. Substance dependence ini merupakan penggunaan narkoba yang mempengaruhi fungsi kognitif, perilaku, dan fisiologis yang ditandai dengan penggunaan zat atau substans yang berkelanjutan. Namun, meskipun permasalahan dari penggunaan zat atau substans ini tetap signifikan, kemudian menimbulkan toleransi dan withdrawal, yang dimana toleransi ini maksudnya kebutuhan untuk meningkatkan dosis penggunaan narkoba untuk mencapai efek yang diharapkan dan juga ditandai dengan berkurangnya efek ketika penggunaan zat tersebut dalam dosis yang sama. Sedangkan withdrawal maksudnya respon fisik yang negatif ketika zat atau substance tidak lagi digunakan. Yang selanjutnya, substance abuse atau penyalahgunaan zat. Maksudnya, gangguan pola penggunaan narkoba yang berulang-ulang sehingga menimbulkan konsekuensi signifikan. Nah, konsekuensi ini bisa berupa kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan, sekolah, ataupun rumah. Namun, individu ini akan tetap menggunakan narkoba meski dalam situasi yang dapat membahayakan fisiknya. Kita beralih yang kedua, yaitu Substance Induced Disorder atau gangguan yang diinduksi zat. Substance Induced Disorder ini terbagi dua, yaitu Substance Intoxication atau keracunan zat, dan Substance Withdrawal, yaitu penarikan zat. Substance Intoxication ini maksudnya pengembangan sindrom dari zat substance yang dikonsumsi atau karena terkena paparan. Jadi,
Di sini, substance intoxication atau keracunan zat ini akan menimbulkan perkembangan sindrom dari zat yang telah dikonsumsi, sehingga memiliki ciri utama berupa perkembangan sindrom yang tidak menyenangkan pada saat mengonsumsi narkoba. Sindrom ini dapat berupa mood yang labil, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengambil keputusan, dan suka berkelahi. Yang selanjutnya, substance withdrawal atau penarikan zat. Jadi, substance withdrawal ini hampir sama dengan substance dependence. Jadi, substance withdrawal ini merupakan gangguan dari penggunaan zat yang akan menimbulkan masalah fisik dan kognitif yang akan berkembang setelah berhenti menggunakan suatu zat tersebut. Hal ini juga bisa menyebabkan gangguan tekanan darah secara klinis. Selanjutnya, mari kita beralih ke jenis dan ciri-ciri dari substance related disorder. Jenis dari substance related disorder ini kami mengambil contoh dari buku Barlow. Di sana ditulis ada 5 jenis dari gangguan penggunaan zat. Yang pertama, depresan. Depresan merupakan obat yang biasanya dikonsumsi oleh seseorang yang sedang depresi. Depresan sangat berpengaruh dalam menurunkan aktivitas sistem saraf pusat. Depresan juga dapat menurunkan gairah fisiologis dan dapat membuat seseorang merasa rileks. Kemudian, depresan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, gangguan penggunaan alkohol. Dalam DSM-4 terdapat kriteria diagnostik keracunan alkohol, yaitu pertama, alkohol yang dikonsumsi baru-baru ini. Maksudnya, alkohol yang baru saja dikonsumsi akan terlihat efeknya. Selanjutnya, perubahan perilaku maladaptif atau psikologis. Di sini contohnya seperti suasana hati yang berubah-ubah, perilaku agresif dan seksual yang tidak pantas, serta gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Perilaku tersebut berlangsung saat seseorang sedang dalam pengaruh alkohol. Beberapa hal yang terjadi saat seseorang mulai berada dalam pengaruh alkohol, yaitu seseorang akan cadel, tidak terkoordinasi, jalannya tidak stabil, nystagmus atau bola mata bergetar, dan berkurangnya perhatian dan ingatan, serta stupor atau koma. Itulah hasil pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Maimanatul Muflihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimanatul Muflihat, NIM 19710420045. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Anugrah Konita pada jenis pertama, poin B, yaitu gangguan penggunaan zat sedatif, hipnotik, atau ansiolitik. Dalam DSM-4, kriteria untuk gangguan penggunaan obat penenang, hipnotik, dan ansiolitik tidak berbeda secara substansial dari kriteria untuk gangguan alkohol. Keduanya termasuk perubahan perilaku maladaptif, seperti perilaku seksual atau agresif yang tidak pantas, suasana hati yang berubah-ubah, penilaian, gangguan fungsi sosial atau pekerjaan, bicara cadel, masalah koordinasi, dan jalannya tidak stabil. Jenis kedua yaitu stimulan. Stimulan ini merupakan obat-obatan yang dapat meningkatkan rasa waspada seseorang dalam waktu singkat. Ada beberapa jenis stimulan, yaitu yang pertama, gangguan penggunaan amfetamin. Dalam DSM-4 menyebutkan bahwa kriteria seseorang yang keracunan amfetamin yaitu meliputi menurunnya ekspresi
emosional, perubahan seseorang dalam bergaul, kecemasan, kepekaan interpersonal, ketegangan, kemarahan, pupil melebar, tekanan darah naik turun, keringat, kedinginan, penurunan berat badan, mual atau muntah, melemahnya otot, kebingungan, kejang, bahkan dapat koma. Amfetamin dapat merangsang sistem saraf pusat dengan meningkatkan aktivitas norepinefrin dan dopamin. Namun, saat amfetamin dikonsumsi dalam dosis tinggi, seseorang dapat mengalami halusinasi dan delusi. Berikutnya, yang kedua, gangguan penggunaan kokain. Saat mengkonsumsi kokain, seseorang akan merasa dirinya itu kuat dan tidak terkalahkan. Sehingga hal itulah yang membuatnya merasa percaya diri. Kokain hanya bertahan kurang dari 1 jam. Apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, tentunya akan dapat berdampak buruk bagi bayi yang sedang berada dalam kandungan. Bayi yang terkena dampak dari kokain ini cenderung menangis dengan nada yang lebih besar daripada bayi normal. Selanjutnya yang ketiga, gangguan penggunaan nikotin. Tidak ada kriteria mengenai seseorang yang keracunan nikotin dalam DSM-4. Namun, terdapat gejala penarikan diri akibat nikotin yang meliputi suasana hati yang tertekan, mudah marah, insomnia, mudah cemas, sulit berkonsentrasi, mudah gelisah, dan nafsu makan serta berat badan yang meningkat. Depresi akan meningkatkan seseorang ketergantungan nikotin, begitupun sebaliknya. Saat seseorang ketergantungan nikotin, tentunya mereka akan cenderung mudah depresi. Yang terakhir, gangguan penggunaan kafein. Obat ini ditemukan pada teh, kopi, minuman bersoda, dan produk coklat. Kafein dalam dosis yang rendah dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa lelah. Namun, saat seseorang mengkonsumsi kafein dengan dosis yang tinggi, dapat menyebabkan seseorang merasa gelisah dan insomnia. Kafein ini juga tentunya dapat menyebabkan ketergantungan. Jenis yang ketiga, opioid. Opioid merupakan obat yang dapat menenangkan seseorang dan dapat meredakan rasa sakit. Pada dosis normal, opioid ini akan membuat seseorang merasa mengantuk dan memperlambat pernapasan. Namun, pada dosis yang tinggi, seseorang bisa saja mati jika pernapasannya sangat tertekan. Mudah bagi seseorang yang ketergantungan opioid untuk berhenti. Namun, ada gejala yang muncul selama 6-12 jam saat seseorang ini ingin mengurangi atau berhenti mengkonsumsi opioid. Gejala yang muncul yaitu menguap secara berlebihan, mual dan muntah, menggigil, nyeri otot, diare, dan insomnia. Gejala tersebut dapat bertahan selama 1-3 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis keempat, yaitu halusinogen. Halusinogen merupakan zat yang dapat membuat seseorang berhalusinasi, mengubah perasaan, bahkan menjadi dramatis. Halusinogen ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama marijuana, yang merupakan bagian kering dari tanaman ganja. Pengguna marijuana ini akan merasa di sekitarnya itu lucu, dan pengguna juga ini akan merasakan bahwa warna di sekitarnya menjadi lebih terang. Yang kedua, LSD atau lysergic acid detlamine,
yang merupakan obat halusinogen yang paling umum. Penggunaan obat ini akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan persepsi, depersonalisasi, halusinasi, pupil melebar, keringatan, detak jantung cepat, dan penglihatan kabur. Jenis kelima yaitu penyalahgunaan obat-obat lainnya. Terdapat beberapa obat-obatan lain yang biasanya digunakan seseorang untuk mengubah pengalaman indrawinya. Obat pertama yaitu inhalansia, di mana obat ini merupakan zat yang mudah menguap dan dapat langsung dihirup. Penggunaan obat ini akan mengalami gangguan tidur, tremor, dan mudah marah. Yang kedua, steroid merupakan obat yang menekan sistem kekebalan tubuh. Efek yang akan terjadi jika seseorang mengonsumsi steroid ini dalam jangka panjang yaitu dapat terjadi gangguan mood seperti depresi, kecemasan, dan serangan panik. Obat ketiga, obat perancang. Obat perancang ini biasa dikenal sebagai obat anestesi yang dapat membuat seseorang merasa ngantuk dan sebagai pereda nyeri. Selanjutnya, etiologi. Pada buku Barlow dituliskan bahwa ada 6 hal yang menjadi penyebab mengapa seseorang bisa mengidap substance-related disorder. Yang pertama itu faktor biologis. Pada umumnya, penyalahgunaan zat ini biasanya disebabkan oleh faktor gen, namun tidak semua faktor gen menyebabkan penyalahgunaan atau ketergantungan zat. Maksudnya, faktor genetik bisa berefek pada orang yang telah mempunyai pengalaman baru dalam memakai obat-obatan, di mana bisa saja menjadi penentu apakah seseorang akan atau tidak akan menjadi seseorang penyalahguna suatu zat. Faktor kedua yaitu psikologis. Pengidap substance-related disorder biasanya menggunakan zat karena ingin merasakan perasaan yang nyaman seperti mengubah mood dan perilaku. Yang ketiga, faktor kognitif, di mana orang-orang berekspektasi bahwa ketika mereka menggunakan obat-obatan atau alkohol, mereka akan bisa tampil lebih percaya diri. Dan apakah mereka gunakan itu alkohol atau hanya sebuah placebo? Faktor keempat yaitu faktor sosial. Pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi pengguna obat-obatan atau alkohol yang dominan dipengaruhi oleh orang tua dan teman sebaya, di mana orang-orang yang menggunakan obat tersebut terbiasa melihat orang tuanya menggunakan obat atau merokok di rumah, atau tidak ingin dianggap sebagai orang yang payah di lingkungan pergaulannya. Faktor kelima yaitu faktor budaya. Faktor budaya bukan hanya pada tingkatan penyalahgunaan zat, namun juga menentukan bagaimana hal tersebut nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Disa Revianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu intervensi atau penanganan. Nah,
Pada buku Barlow 2012 dituliskan bahwa ada 2 jenis treatment yang bisa dilakukan pada gangguan substance related ini, yaitu yang pertama ada penanganan biologis. Nah, pada penanganan secara biologis terdapat beberapa cara, seperti yang pertama itu agonist substitution. Nah, ini itu menjaga individu dari obat-obatan yang memiliki bahan kimia yang biasa dicampurkan ke dalam make up, serupa dengan obat-obatan yang membuat ketagihan. Nah, yang kedua itu ada antagonist treatment. Nah, antagonist treatment ini merupakan penanganan yang menggunakan obat-obatan antagonis yang memblok dari obat-obatan psikoaktif, sehingga bisa dikonsumsi pada orang yang bergantung pada zat atau substans. Nah, yang ketiga itu ada aversive treatment. Ini itu merupakan penanganan yang memberikan pasien obat yang menyebabkan efek zat yang disalahgunakan menjadi sangat tidak menyenangkan, seperti obat antabus yang menyebabkan mual, muntah, dan peningkatan denyut jantung dan pernapasan. Nah, yang keempat itu ada medical treatment. Nah, medical treatment ini penanganan yang menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatannya itu yang pertama, pada saat nikotin, tujuan pengobatannya itu untuk mengurangi gejala ketergantungan dan keinginan. Adapun pendekatan pengobatannya seperti terapi penukaran nikotin yang biasanya dilakukan dengan memakan permen karet, memakai koyo, dan inhaler. Terus ada juga bupropion atau Ziban. Nah, terus yang kedua ada alkohol. Pada alkohol ini tujuan pengobatannya yaitu mengurangi efek penguatan dari alkohol, mengurangi keinginan mengkonsumsi alkohol, dan pantang mengkonsumsi alkohol. Adapun pendekatan pengobatannya yaitu naltrexone, acamprosat atau Campral, dan disilfiram atau antabus. Nah, pada marijuana dengan kokain tidak ada tujuan pengobatan dan tidak ada intervensi khusus yang direkomendasikan. Nah, yang terakhir itu ada opioid. Nah, pada opioid ini tujuan pengobatannya yaitu untuk pantang mengonsumsi opioid. Adapun pendekatan pengobatannya yaitu ada metadon dan buprenorphine atau Subutex. Nah, selanjutnya ada penanganan secara psikologis. Nah, kebanyakan penanganan biologis yang dilakukan pada individu yang mengalami penyalahgunaan zat atau substans biasanya memperlihatkan janji bahwa akan menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian, penanganan psikologis yang bisa dilakukan pada penyalahgunaan zat atau substans adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada inpatient facilities. Ini itu merupakan terapi yang bisa membiarkan pengidap substance related disorder bisa kembali ke komunitasnya sehingga dia merasa setara dengan orang lain yang bukan merupakan pasien. Nah, terapi ini juga 90% lebih murah. Nah, yang kedua ada Alcoholics Anonymous and its variations. Nah, model terapi dari pengobatan ini adalah dengan program 12 langkah, yaitu menghadiri acara spiritual sehingga pasien bisa melihat kebaikan dari doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ada controlled use atau penggunaan yang dikontrol. Ini itu merupakan penanganan yang mengontrol jumlah konsumsi zat dengan cara mengurangi secara bertahap agar pengidap substance related disorder ini terbiasa dengan penurunan jumlah takaran yang dikonsumsinya. Nah, yang keempat itu ada komponen treatment. Komponen treatment ini merupakan penanganan yang memberikan pasiennya efek kejutan ketika merasa ingin mengonsumsi zat, yaitu
ketika zat yang ingin dikonsumsinya dipasangkan dengan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan seperti perasaan mual atau kejutan listrik. Nah, contohnya itu ketika pasien ditawari minuman beralkohol dan menerima kejutan listrik yang menyakitkan ketika gelas kaca menyentuh bibirnya. Nah, yang terakhir ada cognitive behavioral therapy. Nah, ini itu merupakan penanganan yang paling sering digunakan pada kebanyakan kasus kesehatan mental, yaitu dengan cara mengubah pola pikir dari pasien tersebut. Baik, lanjut ke materi terakhir, yaitu pencegahan. Nah, beberapa pencegahan yang bisa dilakukan terkait dengan substance related disorder menurut buku Barlow adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada edukasi tentang SAD di sekolah dan keluarga. Yang kedua itu penyebaran informasi tentang bahaya penggunaan SAD di media-media informasi. Yang terakhir, hubungan sosial yang mempunyai kemampuan untuk mendukung dari hal yang berhubungan dengan penggunaan SAD, seperti teman sebaya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Demikian penjelasan dari kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.